Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video tutorial statistika parametrik. Ini adalah video ketiga yang membahas tentang bagaimana mengaplikasikan program SPSS dalam melakukan uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test. Sebagaimana telah dibahas dalam video pertama, bahwa ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan uji paired sample t-test ini, yaitu yang pertama, data harus berdistribusi normal, dan syarat kedua sampelnya harus berpasangan, dalam artian bahwa data yang akan dibandingkan berasal dari dua subjek sampel yang sama namun diukur sebanyak 2 kali pengukuran, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah diaplikasikan sebuah treatment atau perlakuan. Dan syarat ketiga, tentu saja datanya harus bertipe numerik. Oke, langsung saja ke contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui seberapa signifikan pengaruh pelatihan marketing yang diikuti oleh sales dalam meningkatkan prestasi penjualannya. Untuk tujuan itu, maka dilakukan rekapitulasi terhadap jumlah penjualan yang dilakukan oleh 10 orang sales sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan marketing. Nah, ini adalah data perbandingan rata-rata penjualan 10 orang sales tersebut sebelum mengikuti program pelatihan. Dan ini adalah data penjualan setelah mengikuti program pelatihan. Berdasarkan contoh kasus tersebut, kita dapat menyusun sebuah hipotesis. Dalam hal ini, H0 adalah rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan sama dengan rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. Sedang H1 atau hipotesis alternatifnya adalah rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan tidak sama atau berbeda signifikan dengan rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. Nah, hipotesis ini akan diuji menggunakan uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test pada taraf kepercayaan 95%. Atau dengan kata lain, nilai signifikansinya adalah sebesar 100 kurang 95% sama dengan 5% atau 0,05. Oke, selanjutnya langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah menginput data ke dalam lembar kerja SPSS. Buka program SPSS, maka secara otomatis Anda akan dibawa ke lembar data view. Ini adalah worksheet atau lembar kerja tempat bagi pengguna untuk melakukan proses input data. Namun, sebelum kita melakukan proses input data, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan variabel dari data yang akan kita input. Dalam video kali ini, kami akan mendemonstrasikannya secara cepat, karena sebelumnya kami telah membahas tentang cara mendefinisikan data pada video kedua. Oke, perhatikan langkah berikut. Nah, setelah kita mendefinisikan data, selanjutnya adalah melakukan proses input data. Klik pada tab data view, kemudian lakukan proses input data pada tabel sebelum pelatihan dan setelah pelatihan yang telah kita definisikan sebelumnya. adalah menguji
apakah set data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Caranya, pada menu bar, klik Analyze, pilih Descriptive Statistics, lalu klik Explore. Pilih variabel sebelum pelatihan dan setelah pelatihan, lalu masukkan ke box Dependent List dengan cara mengklik tanda panah ini. Lalu klik button Statistics, masukkan selang kepercayaan yang diinginkan. Kali ini biarkan saja tetap 95%. Klik Continue. Selanjutnya klik button Plots, lepas centang Stem and Leaf, beri centang pada histogram, begitupun dengan Normality Plots with Test, lalu klik Continue, lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan output yang berisi antara lain Case Processing Summary, ringkasan statistik deskriptif, tes normalitas data baik dengan metode analitis seperti Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, dan juga tes normalitas data dengan menggunakan metode deskriptif seperti dengan menggunakan histogram, normal Kiki plot, determined normal Kiki plot, dan box plot. Namun tidak semua hasil output data yang disediakan oleh program SPSS tersebut kita gunakan. Dalam hal ini, kita cuma akan fokus pada metode analitis. Metode analitis kita gunakan dengan pertimbangan bahwa metode ini lebih objektif dibanding dengan metode deskriptif seperti histogram, normal Kiki plot, dan lain-lain, karena bersifat kuantitatif sehingga bebas dari bias subjektivitas si pengguna data. Oke, kriteria pengujian menggunakan metode analitik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk mengacu pada angka signifikansinya. Bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data dinilai berdistribusi normal. Sebaliknya, bila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data dinilai tidak berdistribusi normal. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa bila sampelnya besar, dalam hal ini sampelnya lebih besar dari 50, maka lebih direkomendasikan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Sebaliknya, bila jumlah sampelnya kecil, dalam hal ini lebih kecil dari 50, maka lebih disarankan menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, dalam contoh kasus ini, karena total datanya hanya berjumlah 20 sampel, yang berarti kurang dari 50, maka uji normalitas yang digunakan adalah Shapiro-Wilk. Nah, di sini terlihat bahwa data penjualan sebelum dan sesudah program pelatihan dapat diasumsikan normal sebab nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu masing-masing 0,149 dan 0,152. Nah, karena data diasumsikan normal, maka dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan uji T2 sampel berpasangan atau paired sample to test. Langkah selanjutnya, klik menu Analyze pada menu bar, pilih Compare Means, lalu klik Paired Sample to Test. Pilih variabel sebelum pelatihan dan setelah pelatihan, lalu pindahkan ke kolom Paired Variables dengan cara mengklik icon panah ini. Maka secara otomatis, variabel sebelum pelatihan dan setelah pelatihan akan menjadi variabel 1 dan variabel 2. Klik button Option, lalu pastikan bahwa confidence interval percentage-nya adalah 95%, karena interval kepercayaan yang kita kehendaki adalah 95%. Lalu klik button Continue, lalu klik OK. Maka secara otomatis, hasil analisis akan tersaji pada jendela output. Bagian atas ini adalah ringkasan statistik deskriptif dari sampel yang diuji. Sedang bagian yang di bawah ini adalah hasil uji hipotesis yang akan menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak. Nah, untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis, kita fokus pada nilai signifikansinya. Bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima.
Sebaliknya, bila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, dan konsekuensinya bila H0 ditolak, maka hipotesis alternatif atau H1-nya diterima. Sekali lagi, nilai 0,05 ini adalah nilai significance level, karena selang kepercayaan yang kita kehendaki adalah 95%, maka significance levelnya adalah 100 kurang 95% atau 0,05. Nah, dalam contoh kasus ini, nilai signifikansinya yaitu 0,002. Nilai itu lebih kecil dari 0,05, sehingga hanya ditolak dan yang diterima adalah hipotesis alternatif atau H1-nya. H1 atau hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan tidak sama atau berbeda secara signifikan dengan rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. Sehingga berdasarkan uji Parrot Sample T-Test pada taraf kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa sales yang telah mengikuti program pelatihan marketing menunjukkan prestasi penjualan harian yang lebih tinggi secara signifikan, yaitu rata-rata 14,1 bila dibandingkan dengan sebelum mengikuti program pelatihan marketing yang rata-rata penjualan hariannya hanya 12,8.